Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Happy Bertalina, mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan dan mempresentasikan hasil analisis saya pada tugas sesi pertama mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik analisis isu sosial politik budaya dalam pendidikan dasar. Ada dua artikel yang akan saya bahas dan saya analisis pada diskusi kali ini. Yang pertama artikelnya membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program keberlanjutan atau SDG. Yang kedua artikelnya itu membahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur berdampak pada kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya kualitas pendidikan di daerah pedesaan dengan 3 cakupan bahasan. Yang pertama, relevansi masalah pendidikan yang dibahas dalam artikel dengan kondisi pendidikan di sekolah saya, beserta analisis persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya. Yang ketiga, kaitan isi artikel dengan materi pada modul pertama mata kuliah ini. Permasalahan pendidikan yang saya analisis dari kedua artikel ini adalah kualitas pendidikan Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain. Hasil PISA menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 72 dari 78. Ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan Indonesia rendah dan tertinggal jauh dari kualitas pendidikan di negara lain. Dan ini terjadi karena adanya kesenjangan kualitas pendidikan baik di daerah perkotaan yang dibandingkan dengan kualitas pendidikan di daerah pedesaan atau daerah tertinggal atau daerah 3T. Ada 3 kesenjangan kualitas pendidikan yang dapat kita lihat. Yang pertama, kesenjangan kualitas dan kuantitas guru. Yang kedua, kesenjangan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah kesenjangan prestasi yang diraih oleh siswa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah antara kualitas pendidikan di perkotaan berbeda dengan kualitas pendidikan di pedesaan. Kualitas pendidikan di perkotaan jauh lebih baik dalam kualitas dan kuantitas gurunya, sarana dan prasarananya, dan juga prestasi yang diraih oleh siswanya dibanding kualitas pendidikan atau kualitas guru atau sarana dan prasarana atau prestasi yang diraih oleh siswa di daerah pedesaan. Bagaimana relevansinya dengan kondisi pendidikan yang ada di SDN Klender 10 Pagi? SDN Klender 10 Pagi berada di daerah Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, di mana kita ketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah perkotaan sebagai pusat ibu kota juga. Ada persamaan dan perbedaan jika kita kaitkan dengan kondisi pendidikan di daerah perkotaan. Nah, yang persamaannya adalah kuantitas atau jumlah guru tercukupi. Setiap rombel yang ada di sekolah saya memiliki guru kelasnya masing-masing. Yang kedua adalah sarana dan prasarana penunjang pembelajaran tersedia. Sekolah saya sekolah yang sudah direnovasi dengan fasilitas yang lengkap, dengan kondisi kelas yang baik, dan juga dilengkapi dengan LCD. Namun ada perbedaan yang dapat kita lihat yang tidak sesuai dengan kondisi perkotaan yang sudah dibahas di dalam artikel. Yang pertama, murid memang berprestasi di sekolah saya, namun hanya pada bidang-bidang tertentu, yaitu bidang olahraga, pencaksilat, dan juga senam atletik. Yang kedua, kualitas dan profesionalitas guru belum optimal. Kita ketahui bahwa kualitas dan profesionalitas guru perlu dilatih dan guru perlu mengembangkannya seperti kemampuan pedagogi atau kemampuan memanfaatkan IT dalam pembelajaran sehingga sarana dan prasarana dan kondisi kelas itu dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah penggunaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan belum optimal. Kita tahu bahwa sekolah saya juga memiliki laboratorium dan perpustakaan, namun penggunaannya belum optimal. Hal ini dikarenakan fokus pembelajaran hanya berada di dalam kelas.
belum ada juga kegiatan literasi yang berjalan secara konsisten, sehingga penggunaan perpustakaannya juga belum dilakukan secara optimal. Padahal perpustakaannya sudah direnovasi dan diperbaiki. Begitu juga dengan fasilitas laboratorium, tidak ada kegiatan eksperimen yang digunakan di dalam laboratorium, sehingga baik penggunaan laboratorium maupun perpustakaan tidak digunakan secara optimal. Nah, terkait kondisi pendidikan di sekolah saya tersebut, ada beberapa saran yang saya berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama adalah peningkatan kualitas guru. Di dalam isu sosial politiknya, perlu adanya pelatihan profesional guru yang diadakan untuk meningkatkan kualitas guru, terutama dalam kemampuan pedagogik dan kemampuan memanfaatkan pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga kualitas guru dalam mengajar dapat meningkat. Yang kedua, setelah melakukan pelatihan, harapannya guru juga dapat berbagi dengan teman-temannya. Nah, akan lebih baik jika ada budaya guru berbagi yang dilakukan dalam satu kali selama 1 atau 2 minggu, sehingga guru dapat belajar dengan guru lain. Yang kedua adalah optimalisasi penggunaan laboratorium dan perpustakaan sekolah. Sekolah dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, lembaga atau organisasi seperti dinas pendidikan atau dinas-dinas yang lain yang terkait atau instansi yang terkait dalam penambahan koleksi buku di perpustakaan atau penambahan media ajar berbasis sains di laboratorium. Itu dari isu sosial politiknya. Dari isu sosial budayanya, optimalisasi penggunaan laboratorium dapat dilakukan dengan membuat program sekolah seperti science fair atau misalnya jam berliterasi atau jam kunjungan perpustakaan, sehingga penggunaan laboratorium dan perpustakaan dapat dilakukan dengan optimal. Kegiatan itu dapat dilakukan di laboratorium dan juga perpustakaan. Ketika kegiatan itu berlangsung, ada juga dokumentasinya, sehingga dapat disosialisasikan di kegiatan tersebut di media sosial, sehingga nantinya dapat kita libatkan pula orang tua dalam mendukung program-program sekolah. Yang ketiga adalah peningkatan prestasi murid. Peningkatan prestasi murid ini dalam isu sosial politik dapat dilakukan dengan merancang ekstrakurikuler yang baru yang dapat meningkatkan bakat murid seperti science club atau math club atau ekskul tari, sehingga nantinya ketika ada perlombaan atau kompetisi, murid dapat lebih siap untuk menghadapi kompetisi tersebut. Selain itu dapat juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, lembaga, organisasi untuk dapat membuat acara atau program sekolah yang dapat melatih anak untuk meningkatkan bakat murid. Nah, yang terakhir dalam isu sosial budaya, peningkatan prestasi murid dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam setiap kesempatan, sehingga nantinya di dalam kelas juga guru dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk memadukan materi pelajaran dengan bakat yang dimiliki. Kaitan isi artikel dengan modul pertama adalah untuk isu sosial politiknya, peraturan dan kebijakan pemerintah dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal yang kelima ayat pertama dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini jelas dikatakan bahwa semua anak layak mendapat pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah perlu merencanakan pembangunan infrastruktur karena infrastruktur yang baik dapat memperbaiki kualitas sebuah pendidikan. Nah, pada isu sosial budayanya,
adalah yang pertama, kualitas pendidikan bukan menjadi tugas pemerintah saja, tetapi tugas semua pihak yang berperan. Pada poin ini, masyarakat harus mengubah cara pandangnya bahwa tugas pendidikan bukan hanya di tangan pemerintah atau guru, tapi tugas pendidikan adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena tidak bisa pemerintah membuat kebijakan dan membuat program-program dan juga sekolah membuat program-program jika tidak didukung oleh para instansi, institusi, dan juga orang tua serta murid itu sendiri. Yang kedua, ketika sudah ada dukungan dari semua pihak, perlu adanya budaya yang positif dan konsisten dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat berkenan dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam semangat dan salam sehat selalu.